Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan curhan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini tentunya berikan pesan kepada kita dalam kehidupan kita ini, agar senantiasa selalu waspada dan berhati-hati. Ternyata orang yang paling dekat pun dalam kehidupan kita, tentu seorang suami yang paling dekat dalam hidupnya adalah seorang istri. Seorang istri yang paling dekat dalam hidupnya adalah seorang suami. Dan begitu juga anak-anaknya. Ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu dalam perjalanan hidup kita ini, orang yang paling dekat dalam kehidupan kita ini bisa menjadi musuh. Tentu secara realita telah kita lihat dan kita laksanakan, yang kita lihat dan kita amati. Dengan adanya istilah perceraian dalam rumah tangga, itu karena apa? Tidak ada lagi terwujudnya kedamaian, ketentraman, kedekatan dalam sebuah rumah tangga. Sesungguhnya Allah ingatkan dalam ayat yang lain, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imani, yazdadu imanan ma'a imani." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya sakinah itu ketenangan yang menurunkannya, yang memberikannya Allah. Tapi kalau sudah ketenangan, kedamaian dalam sebuah rumah tangga itu tidak ada lagi, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka akan menjadi aduwwan lakum. Ketenangan itu, kebahagiaan itu, kedamaian itu akan berubah menjadi permusuhan. Maka kata Allah, fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Kaum muslimin dan muslimat sedang dimazuri yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga terhadap anak-anak. Orang tua dekat dengan anaknya, sayang dengan anaknya, tapi dalam kondisi tertentu anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Kita lihat dalam kenyataan hari ini. Tidak bisa kita pungkiri apa yang Allah ingatkan dalam kehidupan kita. Anak menjadi musuh bagi orang tuanya menjadi musuh bagi anaknya. Nah, sebagai orang tua mestinya dia memahami apa sesungguhnya posisi anak itu dalam ajaran agama Islam. Di antaranya adalah anak itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang namanya amanah mesti dijaga, mesti dipelihara, diberi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang benar memelihara, memberikan kebutuhan anak kita itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan apa yang doa kita mintakan kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kita inginkan dalam kehidupan ini, semoga istri kita itu, anak-anak kita itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyenang jiwa kita dalam kehidupan ini. Dan semoga anak kita itu menjadi apa? Imam bagi orang yang bertakwa, pemimpin masa depan, tentu pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua pasti akan mendambakan anak yang seperti itu. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya kehidupannya agar lebih jelek dari dia, tidak. Tapi orang tua akan berusaha dengan segala daya upayanya bagaimana supaya kehidupannya lebih baik dari apa yang sedang dia alami dan dia dalam kehidupan ini. Lalu juga anak itu sebagai apa? Anugerah yang membahagiakan, yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga bahwa anak itu adalah untuk melanjutkan keturunan kita. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anaknya, wahai anak-anakku, sepeninggalkan aku nanti, siapa yang akan kamu sembah? Apa jawaban anaknya? Tentu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang, dan kami akan menyerahkan diri kepada mereka. Sungguh pernyataan yang sangat luar biasa. Kalau kita tanya anak kita hari ini seperti itu, bagaimana kira-kira jawaban mereka? Tentu masing-masing pribadi kita yang akan mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Yang terakhir adalah anak sebagai ladang ibadah bagi orang tua. Zamata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, sadaqatun jariyah, ilmu yantafi'u bih, wa waladun salih yad'u lahu. Yang Rasul pesankan dalam hadis itu adalah doa yang akan dijabah oleh Allah itu
yang akan menjadi ladang amal ibadah orang tua adalah doa anak yang soleh, bukan hanya doa anak yang pandai berdoa. Banyak anak yang pandai berdoa, tapi mungkin barangkali belum menunjukkan sikapnya sebagai anak yang soleh. Kalau dia anak yang soleh, berdoa kepada Allah, insya Allah doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman Allah ini, mari kita selalu waspada, berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, dalam kondisi tertentu bisa menjadi musuh dalam kehidupan kita. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.